Aduh, gimana nih untuk gaji karyawan, untuk healing juga ya kan? Bagusan aku bagi rata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum ekonomi syariah Islam, terdapat asas-asas yang melandasi suatu perjanjian sebagai tumpuan dan landasan berpikir atau sebagai prinsip dalam melaksanakan suatu perjanjian. Namun, perilaku atau tindakan dalam adegan barusan sangat tidak mencerminkan salah satu dari asas-asas hukum ekonomi Islam, yaitu asas tauhid atau asas ilahiyah. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian yang tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Asas ilahiyah merupakan prinsip dasar dan utama dalam hukum Islam, karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat ke-4, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami thumma astawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yajilu fil arda wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu lebih cocok untuk si Abram mungkin boleh. Kita gajiin lo hari ini, gue. Oh iya. Sabar kali aku ngambil ya. Silakan langsung. Ini sih Pak. Ya. Baik. Terima kasih atas kerja kerasan semuanya. Hari ini saya bisa digaji pada minggu 3 untuk kamu, untuk kamu. Terima kasih Pak. Jadi setelah ini tidak ada yang komen. Paham semuanya? Gaji tuh mau diterima cuma segini. Kami dapat 4 juta. Kamu berapa? Gaji diterima dari Pak Imam tadi. Aku cuma menerima sekitar 2 juta. Aduh, bisa komplain itu. Pada adegan ini dapat diketahui bahwa tokoh Abrar tidak mendapatkan kesetaraan atau persamaan hak atas sebuah perjanjian yang sebagaimana seharusnya dalam asas kesetaraan dan persamaan atau al-musawah. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Sebagai hamba, selayaknya kita berperilaku adil terhadap sesama manusia, dalam berbentuk materi maupun etika. Maka, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan, serta para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban secara setara. Boleh baik-baik aja. Makanya bagi saya segini, saya gimana? Kalau kita langsung membuka topik itu ya.
Pak, saya mau protes. Ya. Apa yang kamu proteskan? Saya yang selalu bertanya, kenapa Bapak kasih saya dengan gaji seperti ini? Loh, terus saya tidak terima. Ya saya tidak terima. Ini bukan keadilan bagi saya. Sudah jelas Bapak nggak memberi saya gaji dengan ongkos yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Ini saya mengaji kamu sesuai dengan kinerja kamu. Nah. Tapi semua gaji kan sudah tertulis, ada yang tertulis dan di sini saya tidak mendapatkan hak saya. Terus dengan cara kamu menuntut saya dengan hak-hak kamu, terus kamu bisa menghukum saya secara apa? Saya memiliki wewenang di sini. Hah? Mulai detik ini saya pecat. Di dalam adegan tersebut terlihat bahwa perlakuan tokoh Pak Imam tidak memberikan nilai-nilai keadilan dan kebebasan kepada tokoh Abrar, yang sebagaimana seharusnya terdapat dalam dua asas, yaitu asas keadilan atau al-adalah. Pelaksanaan asas ini dituntut untuk berlaku benar dan adil dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan serta memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi segala hak dan kewajiban. Tidak saling menzolimi dan melakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. Dan Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilun. A'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. asas kebebasan atau al-huriyah. Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan dalam melakukan perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan aw halla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syaratan harama halalan aw halla haraman. perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oke, kalau memang Bapak mau pecat saya, nggak masalah. Yang penting saya hanya minta keadilan saya. Cuma kalau memang Bapak tidak memberikan pada saya, baik, saya akan berhenti di sini. Baik, pintu keluar sebelah sana. Semoga Allah membalaskannya. Terus gimana ini? Pekerjaanku udah nggak ada lagi. Pasti aku butuh pekerjaan tuh sebagai kelangsungan hidupku. Dengan membutuhkan uang, ya semua kan aku nggak perlu banyak pikiran lagi. Tapi nanti aku harus mencari pekerjaan ini. Gimana ada bukan uang pekerjaannya? Hai Bras, Saya kenapa hari ini belum kali saya lihat? ya salah saya kan dari kemarin tuh yang dari pekerjaan kita sebelumnya aku di PHK. Jadi untuk saat ini aku masih meninggal nih. Bingung ini posisi karena aku belum dapat pekerjaan. Oh gitu, kebetulan saya lihat di internet ini ada buka lowongan kerjaan loh. Coba kamu lihat mana tahu cocok.
Ini semacam perusahaan gitu ya? Iya, di PT Wina Express kalau nggak salah. Jadi itu kelanjutannya untuk mau diaplikasikan ke perusahaan ini gimana? Coba. Apakah ada kontak personnya? Ya, datang aja langsung ke perusahaannya. Nah, ini ada alamatnya di sini. Nanti bisa datangin langsung aja. Karena kebetulan mereka itu hari ini membuka lowongan pekerjaan. Iya. Oke lah, bisa lah kita coba ya. Oke. Masih baik, makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Kalau gitu loan ya. Oke, jadi. Ya. Di sini dulu ya, Bu. Baik Bu, jadi kedatangan saya di sini dikarenakan sebelumnya saya mendapatkan informasi dari PT Wika Express ini telah membuka lowongan pekerjaan. Jadi maka dari itu saya kemari dengan berkenan untuk bergabung atau bekerja di sini sebagai karyawan di perusahaan ini. Ya, baik. Kami memang betul lagi mencari karyawan PT kami. Saya berharap kamu bisa memberikan kinerja yang baik pada perusahaan ini yang telah diisi data diri kamu. Saya sih Bu. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pelaku menyatakan kejujuran dan kebenaran berdasarkan kebutuhan serta memanifestasikan sebuah jaminan yang konkret dengan sukarela tanpa ada paksaan, seperti yang terdapat dalam 3 asas berikut. Asas kejujuran dan kebenaran atau asidik. Jujur merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Dalam penerapannya, para pihak harus berlaku jujur dan benar. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan penipuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Asas kerelaan atau al-rida. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taridim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Asas tertulis atau Alkitabah, yaitu suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis demi menghindari permasalahan atau agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persangketaan. Ketentuan ini didasarkan kepada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin illa ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ay yaktuba kama allamahullahu fal yaktub. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Baik, kamu diterima di perusahaan kami. Semoga kamu memberikan kinerja yang baik buat perusahaan kami. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Enggak. Gimana?